Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 10 Mei tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kalau kita lihat posisi bulan yang ada di Virgo, Virgo itu mengajak kita untuk lebih teliti dalam mengerjakan sesuatu, dan dia juga square dengan Merkurius yang station. Jadi ini udah sebentar lagi masuk masa retronya Merkurius, Merkuri retrograde ya. Kira-kira sekitar 1 bulan ke depan kita akan sibuk untuk mempersiapkan hal yang terkait komunikasi, perjanjian, persiapan kegiatan dan lain sebagainya. Tetapi kita harus sangat berhati-hati dalam 1 bulan ke depan. Nah, kalau pada hari ini kita udah mulai merasakan, dan kalau kita lihat selain square dengan Merkurius yang station, kita lihat bulan juga sextile dengan Lilith, dan kalau detail lagi bulan oposisi dengan Juno yang ada di Pisces. Jadi kalau saya menggambarkan ini adalah ketika hari ini kita dapat tugas untuk ngurusin kontrak atau kesepakatan, atau kita lagi sibuk telepon-teleponan mempersiapkan sesuatu dengan pihak lain. Jadi ada pihak lain dan kita akan melakukan sesuatu dari pembicaraan ini. Tapi somehow karena ini square dengan Merkurius yang station ini, maka kayaknya koordinasinya nggak segampang itu. Barangkali memang kayaknya dua pihak, antara kita yang penanggung jawabnya, PIC-nya kita, di pihak lain juga ada PIC yang lainnya. Cuman kita itu mewakili banyak pihak, jadi bolak-balik kita harus konfirmasi lagi dengan yang pengambil keputusan utama. Di sana juga gitu, jadi bolak-balik seperti itu. Dan kuncinya adalah jangan berpikir seperti biasa, harus ada out of the box. Jadi kayaknya apapun kesepakatan atau hasil akhir dari koordinasi ini itu lebih sukar dari yang kita kerjakan seperti biasa. Jadi kuncinya adalah out of the box, cari. Jadi ada hal lain yang biasanya nggak bisa, itu barangkali adalah pemecahannya, tetapi somehow kita harus ngulik lagi supaya sesuai dengan kebutuhan dua belah pihak yang kebetulan juga nggak terlalu kompatibel, tapi bisa dibuat kompatibel seperti itu. Oke, jadi hari ini kalau kita lihat kan, kemarin sebenarnya kita juga udah melihat ini proses di mana komunikasi masih terus berjalan, dan ini bikin sepaneng banget ya, karena bolak-balik kita harus koordinasi lagi, bolak-balik kita konfirmasi lagi, bolak-balik kita membuat perubahan lagi. Jadi kalau kita bikin reservasi untuk penerbangan itu, kita kayak bolak-balik, ternyata kurang ini kurang itu, ternyata setelah hampir di issue berubah lagi, kayak gitu-gitu kira-kira. Tapi ini semua adalah terkait dengan perjanjian atau kesepakatan yang formal sebelah kanan ya. Jadi ini juga masih menggambarkan apa yang ada di chart. Kalau dari Secret Traveler Oracle ini sama ya, tadi gambar kapalnya di Lenormand. Fortune ini go slow, take time ya. Jadi memang prosesnya agak sukar, tapi ini mengarah pada hal yang sangat berharga. Jadi dijabanin aja, nanti banyak sekali yang kita bisa ambil dari sini. Dan jangan takut untuk mengatakan kebutuhan kita, jangan takut untuk konfirmasi berkali-kali, karena sebenarnya jawabannya atau dukungannya itu ada di sekitar kita. Kalau dari The Romance Angels ini, you deserve love, you are lovable. Jadi kita perlu untuk percaya diri. Chemistry, kalau saya melihatnya bukan percintaan, yaitu dua belah pihak ini walaupun sukar tapi ada daya tariknya, ada saling mengisinya. Tapi ini butuh waktu untuk sampai menemukan jinxnya gitu ya, sampai oke-nya gitu. Nah, stay optimistic ya about your love life. Nah, positive thinking.
Dan kalau ini percintaan ya berarti kita perlu percaya diri siapapun, karena sebenarnya yang kita ajak untuk katakanlah calonnya kita atau yang kita taksir atau kita sedang ditaksir itu sebenarnya memang ada daya tariknya. Kita nggak tahu ke depannya gimana, tapi kita optimis aja. Jadi bukan bersikap seolah-olah ini bukan hal yang penting gitu ya. Jadi ya bukan yang utama, tapi ya dijabanin aja. Sama sih dengan yang tadi. Kalau masuk ke tarotnya, Queen of Swords itu kan penuh dengan strategi, kemudian mampu memilah mana yang penting, prioritas. Knight of Wands itu sebagai tantangannya. Jadi kita tuh cenderung terburu-buru. Jadi kita tergesa-gesa, barangkali juga permintaannya kayak semuanya itu dalam waktu dekat gitu ya. Kita harus ambil keputusan dalam waktu dekat. Tapi karena sarannya adalah the High Priestess ya, maka mungkin memang kalau kita punya intuisi bahwa, atau kita punya hunch, ini kayaknya sebentar lagi ada perubahan, karena kita lihat ada informasi lain misalnya, nah ininya juga kan belum jelas, apa kita tunggu dulu aja ya, dia sih maunya begini, ya udah tunggu dulu sebentar daripada kita bingung ya. Dan akhirnya memang kalau kita lihat hasil akhirnya tuh of Sword terbalik, kayaknya memang pada akhirnya tuh keputusannya bukan di kita, di orang lain. Jadi kalau kita dari awal sudah antisipasi akan ada perubahan, kita nggak terlalu mudah untuk frustrasi. Itu aja. Perubahan nggak bisa dihindari, dan keputusan akhir bukan di kita. Jadi kita yang harus ngikutin, dan mungkin sampai sore gitu ya, kita the journey is your destination. Jadi memang hari ini kita bukan berpikir tentang ini segera selesai, enggak, tapi proses ini dijalanin aja sampai ada konfirmasi bahwa ya udah, you're doing a great job, udah, you're doing well. Oke, Wanita Indah di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.